Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Okma Yendri, Sarjana Teknik, Magister Teknik, selaku dosen pengajar mata kuliah Teknik Lingkungan, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Wahyu Septiadi, mahasiswa program studi Teknik Sipil Universitas Musirawas. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Teknik Lingkungan dengan materi pendugaan dampak lingkungan. Pendugaan dampak lingkungan. 1. Dasar menetapkan dampak. Mengingat dalam andal lingkungan dipecah menjadi komponen-komponen lingkungan, maka yang diduga adalah dampak pada komponen-komponen lingkungan. 2. Prinsip dasar pendugaan dampak. Dalam pengukuran dampak lingkungan yang akan terjadi di masa yang akan datang, besarnya akan banyak ditentukan oleh waktu atau lamanya dampak terjadi. Disebutkan bahwa arti dari dampak lingkungan adalah selisih antara keadaan lingkungan tanpa proyek dengan keadaan lingkungan dengan proyek, sehingga pendugaan sebenarnya harus dilakukan 2 kali, yaitu A. Pendugaan keadaan lingkungan tanpa proyek. Pendugaan keadaan lingkungan tanpa proyek di masa yang akan datang dilakukan berdasarkan keadaan lingkungan secara penelitian yang disebut sebagai rona lingkungan awal. B. Pendugaan keadaan lingkungan dengan proyek. Untuk mempermudah gambaran dampak suatu proyek pada lingkungan, dapat diambil keadaan lingkungan yang relatif stabil tanpa banyak perubahan dari waktu ke waktu. Gambaran hipotesis tersebut tampak sederhana. Sebenarnya dalam kenyataan lebih kompleks. Misalnya, ada proyek yang jangka pendek memberikan dampak negatif atau hampir tidak berubah, tetapi dalam jangka panjang memberikan dampak positif yang besar atau keadaan sebaliknya. 3. Langkah-langkah dalam pendugaan dampak. Secara garis besar, langkah-langkah dalam pendugaan dampak lingkungan untuk aspek fisika kimia, biologis, sosial ekonomi, dan sosial budaya adalah sama. Secara garis besar, langkah-langkah dalam pendugaan lingkungan adalah A. Dapat mendapatkan komponen-komponen lingkungan yang diduga akan terkena dampak. B. Menghitung besar dari dampak yang terjadi sehingga dapat disajikan secara kuantitatif atau secara kualitatif. C. Evaluasi atau analisis serta pembahasan dari dampak kelompok-kelompok yang akan menjadikan bentuk yang mendekati pendugaan dampak lingkungan. D. Menyusun strategi-strategis yang akan diusulkan untuk mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif secara rencana pemantauannya. 4. Hal-hal khusus dalam pendugaan dampak. 1. Aspek fisika dan kimia. Hal-hal khusus tersebut dapat disusun sebagai berikut. A. Dalam melakukan identifikasi bahan pencemaran, maka perlu diketahui sumber dan macam pencemaran dari tiap aktivitas proyek. B. Setiap macam bahan pencemaran yang dikeluarkan dari proyek harus dicari pada sumber-sumber lain di luar proyek yang telah mengeluarkan bahan yang sama dan juga jumlahnya. 2. Aspek biologis. Hal-hal khusus yang perlu diperhatikan adalah A. Dampak pada spesies langka, spesies pada ikan yang punah dan yang dilindungi serta oleh undang-undang. B. Pada lingkungan buatan perlu diketahui pola pengelolaannya yang dilakukan dan apabila mungkin pola pengelolaan secara historis. 3. Aspek sosial ekonomi. Hal-hal khusus yang perlu dipeliharakan adalah A. Dalam masyarakat sering terdapat hal-hal yang merupakan masalah yang kritis dan sensitif bagi masyarakat setempat, dan hal-hal tersebut akan berbeda di tempat lain. B. Komponen-komponen dalam aspek ini perlu dikategorikan seadaannya dalam keadaan yang baik, marginal, dan kritis.
aspek sosial dan budaya. Hal-hal yang perlu diperlihatkan pada aspek ini adalah A. Melakukan identifikasi kebudayaan yang ada. B. Menentukan nilai-nilai budaya yang mempunyai arti penting dari sudut lokal, nasional, dan internasional. 5. Penyajian dampak lingkungan. Cara penyajian yang penting. A. Dampak tiap komponen lingkungan. Tiap dampak yang terjadi pada tiap komponen lingkungan dan juga dampak pada proyek haruslah dibahas satu persatu dengan pembahasan yang cukup mendetail secara kuantitatif atau secara kualitatif. B. Membuka pembahasan dampak lingkungan dibuat secara komprehensif dari dampak tiap komponen sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif. C. Memisahkan dampak yang terjadi dalam perbedaan kurun waktu. A. Dampak sementara. B. Dampak yang terjadi pada periode waktu yang pendek. C. Dampak yang terjadi pada periode waktu yang panjang. D. Dampak yang penting untuk dibahas adalah dampak yang menyebabkan kerusakan yang tidak dapat dikembali. Dampak pada komponen atau lingkungan yang tidak dapat sembuh kembali di masa yang akan datang merupakan dampak yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam memberikan izin pada proyek tersebut. E. Sering pula disajikan khusus mengenai dampak negatif yang tidak dapat dihargai, sekalipun akan diusahakan cara untuk mengurangi besarnya dampak. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.